Oke. Kemudian di sini ada MP. MP itu apa? MP adalah produk marginal. Sip, marginal produk atau produk marginal. Nah, di sini adalah kurvanya. Tadi kita lihat dari tabel. Nah, ini kan naik terus 10, 24, 36, 44, 50, 54, 56. Jadi dia naik tapi semakin sedikit naiknya. Seperti busur. Ini, seret, habis dari 10 langsung 14, langsung 22, terus dia landai 50, 56, hampir turun. Sampai akhirnya dia turun. Kenapa turun? Kalau misalkan tenaga kerjanya ditambah terus, dengan fixed cost-nya tetap 1 tapi ditambah terus jadi 10, jadi 20, kira-kira malah turun enggak produksinya? Kalau ditambah terus jadi 8, 9, 10, 15, 20 dengan tanahnya tetap turun. Kira-kira kenapa turun, Mbak Rita? Karena terlalu banyak variabel. Bisa juga kalau misalkan ini tanaman padi misalkan. Terus di sini ini pupuk pestisida misalkan, pestisida untuk memberantas hama. Pertama dikasih 1, 2, 3, 4, 5 masih efektif. Tapi kalau dikasih terus, harusnya cuma 1 hektar cuma dikasih 1 kilo pestisida, dikasih 20 kilo pestisida, mati tanamannya. Bukannya malah hamanya yang mati, tanamannya mati sisan. Nah, karena itu di sini dalam jangka pendek, jika variabel cost variabel inputnya ditambah terus, bukannya malah naik, tapi dia akan suatu saat tertentu setelah mencapai titik optimum, dia akan turun malahan TP-nya. Dia semakin turun. Grafik pertama. Oke, sekarang marginal, betul ini. Masuk ke marginal, Mbak Evi. Di grafik kedua. Di sini ada hubungannya kurva yang di atas dengan kurva yang di bawah. Kita lihat kalau di sini MPL-nya bisa negatif. Bisa negatif. Kenapa? Karena kata Mbak Evi kalau semakin banyak total produknya, di mana variabelnya itu semakin banyak tapi fixed cost-nya tetap, maka lama-lama marginalnya akan negatif. Semakin lama semakin negatif. Kenapa? Wong di sini total produksinya aja turun, apalagi marginalnya wis tambah negatif, tidak karu-karuan misalkan. Tapi di sini average produknya, kira-kira dia bisa negatif enggak? Kalau average produk rata-rata, dia kira-kira bisa 0 enggak? Bisa enggak negatif? Apakah bisa negatif? Average product ini, kira-kira dia bisa negatif enggak? Bisa? Bisa, kenapa? Kenapa kira-kira bisa negatif? Kenapa? Biaya variabel apa itu? Betul.
lebih ke produk total ya. Kalau produk totalnya negatif, maka dia bisa negatif. Tapi kalau selama produk totalnya positif, maka average cost-nya masih positif. Kalau misalkan ini yang TP-nya belum sampai negatif, belum sampai mati tanamannya, berarti average produknya masih positif. Kalau sudah negatif, sudah mati, sudah tanaman sudah mati, sudah rugi, sudah marginalnya negatif, produk totalnya negatif, average-nya negatif, ya sudah, kita kukut saja bisnisnya. Nah, di sini disebutkan ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kalau tahap 1 di sini disebut irasional. Tidak mungkin karena terlalu ekstrim peningkatannya. Kalau tahap 2 disebut tahap yang rasional. Kenapa? Karena di sini terjadi peningkatan TP dan peningkatan average product. Tahap 3 sudah tidak mungkin, dia sudah negatif tadi. Untuk kurva produksi ada pertanyaan? Hubungan antara kurva produksi ada pertanyaan atau sudah bisa dimengerti? Kenapa kok total produksi naik kemudian turun? Kenapa kok marginal dia jadi negatif? Dan kenapa kalau average product biasanya dia tidak sampai negatif, hanya mendekati titik nol. Kalau sampai negatif berarti sudah rugi, sudah kukut, sudah bisnisnya. Kenapa kok kukut? Kalau negatif kan berarti tidak memproduksi barang, ya kan? Untuk produksi jangka pendek, oke mah? Dalam satu malam habis oleh tikus. Itu gimana, Bunga? Itu bagaimana itu? Kira-kira dalam dalam ini Mbak Sundari bikin contoh kasus. Dalam satu hari, tanaman pertanian sangat bagus. Kemudian menjelang panen, dalam satu malam habis oleh tikus. Bagaimana, Bu? Ada yang mau menjawab? Ya resi, katanya Mbak Evi. Awalnya dia berada di kurva ini, dia masih naik, masih bagus. Pas waktu mau panen tiba-tiba mati, ya sudah, dia tidak ada di sini, sudah tidak bisa masuk lagi di kurva produksinya. Benar katanya Mbak Rita, nasib. Kalau kata Mbak Munifah, musibah. Benar, memang itulah dalam sektor pertanian, memang kadangkala terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi. Misalkan tiba-tiba ada banjir, kemudian hama yang tiba-tiba menyerang. Nah, karena itulah dalam produksi pertanian itu dia termasuk produksi jangka pendek. Irasional apanya, Mbak, irasional? Iya, jadi itu karena ada faktor X, jadi ada faktor lain yang sehingga menyebabkan produksinya gagal. Karena itu petani menggunakan pestisida, kemudian dikasih pagar-pagar biasanya dan lain sebagainya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Tapi itu di luar dari fungsi produksi ini ya, karena dia terjadi gangguan tiba-tiba. Oke, lanjut dulu ya. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang produksi. Kemudian
sekarang kita masuk ke biaya. Tadi kan udah produksinya. Nah, sekarang biaya produksi. Di sini ada fixed cost, ada variable cost, dan ada total cost. Sama seperti yang tadi, dimana kalau fixed cost itu biaya tetap, berarti dia biaya yang digunakan untuk membeli peralatan fix. Kalau variable cost adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku variabel. Sama ya, intinya kalau tadi cuma input sama produksi, kalau ini diganti biaya. Tadi fixed input, variable input, kalau yang ini fixed cost dan variable cost. Sama konsepnya. Kalau total cost berarti penjumlahan dari fixed cost dan variable cost. Ini ada contoh juga di buku. Ini tadi tanahnya kan 1, harganya 10 juta misalkan. 10 tetap. Kemudian di sini ada biaya tenaga kerjanya naik karena orangnya semakin naik tadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu orang digaji $2, 2.000 misalkan. Jadi kalau 2 orang 4.000, 6.000, 8.000 dan seterusnya. Biaya total berarti penjumlahan dari fixed cost ditambah variable cost. Jadi 12, 14, 16, 18, 20, 22 dan 24. Konsepnya sama. Nah, selain tadi fixed cost dan variable cost, ada yang namanya average fixed cost, di mana adalah total fixed cost dibagi jumlah quantity. Ada average variable cost, di mana total yaitu ini total variable cost ya, dibagi oleh quantity. Kemudian kalau average